Ibu Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini yang datang dengan sukacita boleh sama-sama lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Ya, saya sangat bersukacita setiap hari Minggu ketika bisa melihat Bapak Ibu semua datang ke sini dengan setia, dengan hati yang penuh dengan kerinduan ya, untuk bagaimana mungkin ada dari Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, ada yang memiliki beban pergumulan masing-masing. Mari saat ini saya undang kita semua untuk meletakkan beban itu di bawah kaki Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan mengangkat semua beban itu dan memberikan kita damai sejahtera. Mari saat ini saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kita mau bersama-sama bersyukur pada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sepanjang minggu ini mungkin Bapak Ibu kita rasakan begitu luar biasa. Kita bisa menikmati udara yang segar, pagi yang cerah. Kita bisa merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulit kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ya Tuhan, saat ini kami mau nyatakan Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa Tuhan. Oh haleluya.
tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap dengan penuh kesungguhan. Ku sembah dari hatimu Bapak Ibu keluar. Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan seperti Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya ingin dengan lebih lembut lagi dari hati kita. Ku sembah Allah di hidup. Kita mau sama-sama aku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Ini iman kami Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Yesus. Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita. Kita mau sama-sama menyadari betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu pun hal yang saat ini kita miliki dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Semua hanya karena Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kuasa. Tiada yang seperti Engkau. Saya undang kita semua untuk mengangkat suara kita dan naikkan penyembahan dari hati kita. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami.
Dia ada di samping Bapak Ibu semua, memeluk Bapak Ibu. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama. Melalui setiap penyembahan kita, Dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Mari angkat tangan kita bersama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan Tuhan saat ini, saat ini. Urapan-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan Tuhan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai Tuhan kita. Oh, haleluya. Terima kasih. Saya undang Bapak Yohanes untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menyapa setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan pagi hari ini, Engkau yang hadir akan menolong kami, akan membeban kami, akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga apapun kondisi kami, bagaimanapun kami datang, kami pulang dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka juga. Bahkan saudara kami yang mendengarkan secara online, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya sebelumnya. Bapak Ibu di sini semua percaya bahwa Tuhan kita sangat baik? Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kasih tahu dong sama kanan sama kirinya, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik loh. Tuhan Yesus baik loh. Wah, sungguh luar biasa Bapak Ibu kalau kita boleh merenungkan ya. Ketika kita bisa mengecap, kita bisa merasakan betapa Tuhan itu sangat baik, sungguh luar biasa ya. Begitu nyata Bapak Ibu, bukti di sekeliling kita, bahkan keberadaan kita hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan bersama-sama.
Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Yes, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya masih belum melihat Bapak Ibu menunjukkan ya ekspresi wajah sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, yang menerima kebaikan Tuhan. Seharusnya orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan wajahnya berseri-seri ya Bapak Ibu, bahkan mau bagikan sama kanan kirinya. Ya ayo rasakan kebaikan Tuhan, yuk nikmati kebaikan Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama pujikan pujian ini dengan lebih semangat. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah. Yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur Tuhan, yes, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dia yang memelihara kita, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya mau minta kita semua untuk mengangkat tangan kita yang bisa dilambaikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Ya Tuhan, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih semangat lagi, syukur, syukur bagimu Tuhan, oh, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh Tuhan, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang begitu baik, luar biasa Bapak Ibu. Saya mau ajak kita semua untuk sekali lagi Bapak Ibu, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita sungguh baik. Ya, bisa bersama-sama dengan saya ya, kita nyanyikan lirik ini Bapak Ibu. Engkau baik, teramat baik. Mari bersama. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik. Saya mau kita semua yang ada di sini angkat jempol kita sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
Puji Tuhan. Ya. Ya, benar Bapak Ibu, Tuhan kita itu sungguh amat baik. Amin. Amin. Ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, saya sendiri merasakan kadang-kadang kita melalui satu kondisi di mana depan itu seolah-olah kabut Bapak Ibu. Kita tidak pernah bisa melihat, Tuhan Engkau mau bawa saya kemana? Ujung perjalanan kehidupan saya ini kemana? Apa tujuan hidup saya? Kadang-kadang kita itu sulit Bapak Ibu untuk mengetahui. Mungkin saat ini masih bertanya-tanya apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya seperti firman Tuhan mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, firman Tuhan itu bukan sebuah lampu sorot Bapak Ibu, ya yang menyoroti langsung depan itu terlihat seperti itu. Tapi firman Tuhan adalah pelita yang menerangi setiap langkah di depan kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita percaya kepada Dia selangkah demi selangkah. Langkah di depan kita itu yang cuma kita bisa lihat itu langkah di depan kita Bapak Ibu ketika kita membawa sebuah pelita. Demikianlah firman Tuhan bagi kehidupan kita Bapak. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah juru selamat kita. Kita mau serahkan diri kita pada Tuhan. Bila mana sebentar firman Tuhan akan disampaikan dan ditanamkan dalam hati setiap kita, kita mau serahkan diri kita pada Tuhan. Kita mau serahkan hati kita untuk jadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami firman Tuhan, yang akan bertumbuh setiap hari dan berbuah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan bersama, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita menyatakan lagi dengan iman Bapak Ibu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu,
setiamu Tuhan di hidupku. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dengan lebih sungguh, angkat tangan kita bersama. Oh Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus Engkau. Saya undang pembicara untuk maju ke depan. Kita dalam doa. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Berbicara Tuhan, urapi kami semua, dan jangan hanya hamba-Mu yang diurapi. Urapi kami semua sehingga kami dapat kebenaran yang benar-benar benar. Menuntun kami mengenal Tuhan yang benar dan masuk dalam kemuliaan. Kami bersyukur berbicara secara pribadi, sehingga firman Tuhan itu bisa jadi rema buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalomnya shalom benaran atau shalom slogan? Shalom yuk. Bapak Ibu, saya baru nyampe. Bapak Ibu capek nggak? Saya capek. Loh, ini ngomongnya langsung, saya capek. Saya baru minggu lalu baru sampai dari Amerika. Itu main pelan-pelan aja kalau boleh. Kalau lelah silakan duduk di sana. Nah, saya barusan nyampe dari Amerika jam setengah satu 11.30 hari Sabtu yang lalu, dan langsung khotbah di GPT di Surabaya, GPT sama GPI. Terus kemudian saya baru sampai di Malang itu hari Minggu ya, jadi ini baru 7 kali 24 jam. Tapi hari Jumat kemarin saya berangkat ke Bandung, saudara, karena ada salah satu persekutuan kecil, mereka ngundang saya, ya tiap bulan saya harus ke Bandung. Kemarin saya berangkat dari Bandung jam 18, jadi jam 9 pagi mulai acara, jam 18 jam 17 saya naik kereta api, dan kemudian sekarang sudah sama-sama saudara. Ayo, mau capek siapa? Ayo. Tadi Bu Kris ngomong, saya tadi telepon istri saya ngomong, Bu Kris, suami saya telat 15 menit. Jadinya ya betul-betul. Jadi yuk kita nggak ngomong capeknya saya nih, capeknya tingkat dewa, harusnya tidur. Tadi saya bilang sama istri saya, kamu aja yang nyetir, saya tak tidur lagi di mobil. Tapi kita belajar firman Tuhan sama-sama. Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Matius 5. Kameranya kalau ini percuma loh, soalnya saya ini suka jalan-jalan ya. Nah, Matius 5 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu yang senang belajar Alkitab, yang dikatakan Golden Rules of Jesus, ajaran aslinya Yesus, yang Yesus ngajar secara langsung, itu Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7 ya. Katakan sama-sama pasal 5 dengan sampai pasal yang ke-7. Katakan sama-sama Golden Rules of Jesus. Katakan. Nah, jadi kita lihat ini unik sekali ya. Kalau Bapak Ibu punya berkat, belilah terjemahan baru 2. Atau kalau Bapak Ibu bisa download, sudah ada aplikasinya ya, terjemahan baru 2. Ini TB1. Kalau ditulis TB itu berarti TB1 ya. TB2 lebih dekat pada bahasa aslinya daripada TB yang pertama ya. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan datanglah murid-murid kepadanya. Berapa muridnya? 12.
Nggak baca Alkitab berarti. Muridnya 4. Saat itu ditulis. Muridnya baru 4. Ya, berapa muridnya? Baru 4, belum 12. Ngerti ya? Nih ketemu anak-anak Papua. Saya 2 minggu yang lalu di Rhode Island dekat Boston. Saya ketemu dengan presiden mahasiswa Papua di Amerika dan Kanada. Saya audiensi salah satunya mengenai suksesinya Indonesia. Dan itu menarik, malam sampai selesai setengah 12 malam. Ya, oke. Kita lihat, jadi muridnya baru 4. Nah, waktu itu kalau guru-guru, kalau rapi-rapi, kalau sudah nonton film, Bapak Ibu lihat Yesus itu jalan-jalan di atas bukit, betul nggak? Sambil khotbah, ya. Itu bukan kebiasaannya rabi. Rabi pada saat itu kalau dia ngajar, dia duduk di satu tempat yang tinggi dan murid-muridnya duduknya berkeliling di tempat dia duduk. Ngerti ya saudara ya? Jadi harus menyimak dengan kepala menengadah ke arah. Contoh juga gini yang banyak orang salah. Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah, maksudnya apa kuduskanlah artinya? Berarti kita membuat hari itu hari suci, salah. Ya, nggak benar. Kalau dikatakan kuduslah hari Sabat, kita mesti ngerti orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengkhususkan hari Minggu hanya untuk ibadah. Hari Sabtu untuk ibadah. Tetapi kata-kata dikuduskan hari Sabat, khususkanlah hari Sabat. Ngerti ya? Kalau terminologi bahasa Indonesia kuduskanlah hari Sabat, kita seakan-akan menganggap bahwa hari itu suci. Tapi kuduskan hari Sabat, sendirikan hari itu buat Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Nah, kalau kita kenapa hari Minggu? Karena Yesus bangkit hari Minggu. Tapi kalau saudara berkata gini, seringkali kita berkata gini, selamat hari Minggu, selamat melayani. Saya rasa kurang tepat. Kenapa? Karena melayani itu apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu melayani. Ngomong amin ya. Amin. Ya, banyak orang berkata seperti ini, yang pelayanan mimbar, saya katakan pelayanan mimbar. Oke, orang-orang yang melayani mimbar, mereka berkata seolah-olah mereka kelompok khusus yang diizinkan Tuhan melayani. Saya katakan gini, ya. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita punya, yang kita bisa kerjakan buat Tuhan, itu melayani Tuhan. Misalnya ngerawat oma yang sudah tua, kita melayani mertua kita. Ya, apa yang kita lakukan buat mereka itu melayani. Bapak Ibu cari duit setiap hari Bapak Ibu memang kerjakan, misalnya bapak kerjakan buat istri, buat anak-anak. Tapi ketika engkau lakukan itu buat Tuhan, itu melayani. Termasuk yang kuliah. Saya ngomong sama teman adik-adikku yang di Papua, ya. Saya tanya sama mereka, udah berapa tahun di sini? Udah 6 tahun. Sudah berapa tahun? 8 tahun. Cepat pulang, cepat selesaikan. Kenapa? Indonesia butuh kamu. Ngerti ya? Makanya kalau ada anak-anak kuliah, ini ada keponakan saya di belakang, kalau manggil saya Pak D, nah itu langsung lambe-lambe. Ya, Pak D, mahasiswa baru di Brawijaya. Saya katakan apa? Kamu kuliah harus tepat waktu. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu pelayanan. Amin ya. Makanya orang salah katakan gini, maaf ya, termasuk menjaga kesehatan. Kita seringkali ngomong gini, apa sih pentingnya jaga kesehatan? Roh Kudus itu kuat, tetapi perlu kendaraan. Kendaraannya apa? Tubuh kita. Ya, tubuh kita. Tadi pagi saya di kereta api, jam 4 pagi saya bangun di kereta api, terus kemudian saya bilang gini, di hati saya tiba-tiba ada lagu gini, oh Tuhan, pakailah selagi, terus aslinya Gempor, saudara. Saya di kereta api cuklak. Banyak bule, dan tadi pagi itu bukan kereta api, itu kulkas berjalan. Bule yang itu banyak bule, saudara. Mereka kerukupan, tahu saudara kerukupan? Tutup sampai kepala. Bule kadang menopo meneakru. Apalagi saya ambil minyak kayu putih ya jam 8 malam. Saya burai badan saya terserah. Terus kemudian saya pakai hoodie saya. Terus kemudian saya pakai tutup dan nyenyak saya tidur. Sampai jam 2 pagi baru pipis.
baru saya bangun gitu. Terus ya tidur lagi jam 4. Saya ngomong gini, berapa lama lagi saya kuat? Loh iya toh. Berapa lama lagi saya kuat? Karena dipakai Tuhan, tahun ini saya September 38 tahun saya pelayanan. Dan seringkali saya katakan gini, ini buat Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu agenda saya, ini buat Tuhan atau buat diri saya. Nah, makanya ada pengadilan. Makanya seringkali saya katakan, teman-teman adik-adik yang pelayanan di mimbar harus mikir, ada pengadilan. Percuma kalau kita katakan pelayanan, padahal kita hanya minta pengakuan diri. Loh, iya dong. Iya dong, makanya banyak orang Kristen yang kelihatannya pelayanan, padahal sebenarnya hanya pengakuan diri. Di sini enggak, di sana. Ya. Ketukan drumnya ngomong apa? Look at me, look at me, look at me. Kedek-kedek pedes. Itu di sana, di sini enggak ada. Ngerti nggak ya? Ngerti ya? Makanya kalau kita melayani Tuhan, jangan merasa dibutuhkan, jangan merasa berharga. Makanya kalau mentalitinya gini, kalau nggak ada aku, pelayanan nggak jalan. Sopo kowe? Ngerti nggak sampai di sini? Ya? Anda ngomong kalau nggak ada aku, mixer ki morat marit. Suaranya orang kuncinya jadi G jadi H. Nggak. Ya. Saya paling ingat soalnya namanya Anda karena sama dengan istri saya. Ngerti nggak sampai di sini? Ya, makanya sering kali nun sewu jangan marah yang sudah tua-tua. Katanya orang kalau sudah tua itu kan bau tanah. Tapi sebelum bau tanah bau apa? Minyak kayu putih. Itu udah tanda-tandanya. Tanya, umur kita itu katanya sudah tua, tapi belum tentu urut kacang dipanggil Tuhan. Ngerti nggak? Yang muda-muda jangan ngomong gini, waktuku masih panjang, bateraiku kali. Nggak bisa. Kita belajar dari apa? Belajar dari mana? Belajar dari pandemi. Betul nggak? Yang muda-muda banyak mati. Makanya, tapi jangan lupa juga yang tua-tua ini, karena secara umur kita memang sudah dekat. Sudah dekat. Nah, ya saya teman-teman saya, wah, udah meninggal. Ini loh, minggu ini dengar salah satu teman saya di kaum muda dulu meninggal dipakai Tuhan. Kita mesti ngerti, apalagi naik pesawat, saudara. Naik pesawat itu kan naik pesawat atau naik bis Sumber Rezeki atau Sri Rahayu. Itu ateis pun jadi percaya Yesus, itu jadi percaya Tuhan. Kenapa, saudara? Ngebut itu Tuhan. Saudara tahu nggak yang terjadi? Ya, di pesawat itu kan kelihatan. Kalau ada guncangan, kalau kaptennya ngomong apa? Kalau saya nggak ngeliat kaptennya apa, nggak ngeliat announcement-nya, tapi saya selalu lihat pramugarinya. Kalau pramugarinya pucet, berarti kita dalam bahaya. Ya, jadi saya tidur, saya selalu naik kelas ekonomi dekat jendela, saudara. Ya, tahu kenapa? Dan nggak ada yang melintas. Nah, saya duduk gitu dan tahu terjadi, saudara. Kalau tidak kecelakaan di laut, saudara bisa jebur. Tapi kalau dia apa ya? Di Papua berangkat dari Surabaya ke Papua berapa jam? Saya biasa ke Manokwari. Saya kemarin ke Papua Barat berapa jam? Gitu loh, ya. Berapa jam transit di Makassar, habis dari Makassar tembak langsung ke Manokwari, itu pun lewat Biak berapa jam? Saya ke Amerika, saya bersyukur udah nggak 14 jam lagi dari Tokyo. Dari Tokyo dulu 14 jam, sekarang hanya 11.30 menit. 11 jam 30 menit. Happy sekali. Apalagi teman saya yang ahli penerbangan bilang, bro, anginnya dari belakang, kayaknya kamu cepat mendaratnya. Betul, setengah jam. Jadi sebelum berangkat, saya diberitahu dulu, angin dari belakang. Permasalahannya, yang namanya pesawat itu kayak peti mati terbang. Kalau ada apa-apa bisa loncat, nggak bisa. Makanya kita itu, ya, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Tapi yang kita hanya tahu persiapkan adalah bagaimana nanti kita di pengadilan. Untung loh ada pengadilan. Kita orang Kristen nggak seenaknya saja hidup. Kita harus bertanggungjawabkan. Makanya kalau saya itu kalau bersengketa dengan orang, saya bilang apa? Nanti ada pengadilan. Wis. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya di sini ada yang dikuyo-kuyo orang, tenang. Oh no, pengadilan terakhir. Ini ada apa ya kok ketawanya kayak gitu ya? Ada apa ketawanya kok kayak gitu? Ngerti nggak, saudara?
Ya, kalau zaman dulu ada lagu Allah yang, nggak tahu lagunya di GBT. Allah yang bela, siapa lawan dia? Terus lebih dari pemenang. Wah, belum lahir Bapak Ibu. Ini lagunya Om Ben Soliton. Ya, nah Bapak Ibu, Om Ben Soliton yang di Jember. Nah, jadi kita melihat kalau Yesus ngajar kembali ke sini, Yesus itu ngajar. Yesus itu ngajar apa? Yesus tidak pernah sama sekali mengkhotbahkan tentang ikut aku kamu kaya, ikut aku jalanmu mudah. Bahkan dikatakan ada jalan lebar, masih ingat sekolah minggu? Jalan lebar dan kata aslinya Yunaninya bukan jalan sempit, tapi lorong panjang yang sempit. Ngerti nggak saudara? Artinya kenapa? Jalan itu tidak disukai. Ya, biasanya kalau kita cari jalan yang lebar, bukan cari jalan yang sempit. Tapi itu kata firman Tuhan, lorong panjang yang sempit. Ngerti ya saudara? Makanya kalau bahasa, kemarin saya di Bandung, ada bahasa Sundanya engap. Engap. Ya. Tahu saudara? Jadi kalau engap, saudara nggak nyaman. Kristen itu nggak nyaman. Karena gini loh saudara, nanti deh saya teruskan aja dulu. Ya, saudara akan temukan kebenarannya. Nah, ini unik kekristenan itu di sini. Kristen itu interaktif ya. Yesus ngajar, datanglah 4 murid kepadanya dan Yesus ngajar. Ayat kedua, yuk. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Waktu saya di Rhode Island, saya ketemu sama teman-teman Papua di sana, lumayan banyak. Hari Jumat saya ketemunya. Nah, gereja saya turun di Boston, dari Boston ke Rhode Island itu 1,5 jam. Namanya tok Rhode Island, kita nggak nyeberangi jembatan kok. Ya, di Rhode Island gereja-gereja di sana sedang dalam KKR besar, revival besar. Dalam bentuk apa? Penganiayaan. Seluruh gereja di sana, apapun denominasinya, harus pasang bendera LGBT. Wajib. Kalau gereja tidak pasang, maka nggak main-main. Yang nuntut gubernurnya sendiri. Pendeta yang 2 hal. Makanya waktu saya mau khotbah saya tanya, kalau saya khotbah terus terang mengenai LGBT, saya terus terang mengenai aborsi, apakah saya masuk? Oh, Bapak masuk. Nah, pendeta Indonesia import masuk lagi. Makanya kita katakan akhir zaman. Harus pasang baru bendera LGBT. Sudah ada pendeta masuk? Sudah. Aborsi anak 18 tahun, batas umurnya 18 tahun. 18 tahun bisa langsung ke klinik tanpa minta persetujuan apa-apa. Langsung bisa digugurkan kandungan. Bahkan setahun, kalau sampai 2 kali pun seperti itu. LGBT. Saya waktu turun dari Rhode Island, dari Vegas, habis melayani di Vegas, saya turun dari Vegas, saya dijemput sama Ibu Gembala, Pak Gembalanya sama-sama saya. Begitu saya naikkan ransel saya, saudara masih ingat kemana-mana saya bawa ransel? Ransel saya taruh di belakang, begitu saya taruh di belakang, saya kaget, diketawain sama Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Kenapa? Karena di belakang saya, itu ada sepasang perempuan, ya, yang nggak wajar adalah mereka ciuman penuh birahi, penuh nafsu. Tahu tak saudara? Ngelamuti. Itu kayak mau naik loh. Saya bilang di badan, ya, saya kaget saudara. Karena kalau lihat pria sama pria pernah, tapi melihat perempuan dengan perempuan baru pertama kali itu syok saya. Makanya luar biasa. Saudara pikir gereja-gereja, makanya tanya, jangan fokus di bangunan gereja. Bangunlah eklesianya. Bangunlah jemaat. Itu fokusnya. Kenapa? Gereja di sana besar. Tapi tambah lama karena tidak mengajar. Hanya khotbah tok, tapi tidak mengajar. Maka gereja-gereja mulai apa? Sepi. Saya sedih bagaimana di Manado, bagaimana di Papua. Yang gereja-gerejanya besar, gimana di Kupang? Ya, saudara, saya bersyukur selama beberapa bulan terakhir ini dari NTT, Papua, langsung ke Amerika. Saudara, tahu
saudara yang terjadi? Gereja dijual ke siapa? Sex shop. Sex shop? Gereja dijual ke siapa? Masjid. Gilanya lagi, di sana yang teriak keras, kalau di Indonesia yang teriak keras LGBT adalah Islam. Di sana yang teriak keras pasti Kristen. Ngerti nggak saudara di sini? Jadi karena nggak diurusin eklesianya. Eklesia adalah itu disertasi saya. Orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang, bukan gedung. Sampai saya ngerti ya. Nah makanya dari itu kita ada dekadensi. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Turki ada Hagia Sophia, gereja yang sangat besar dan sangat indah. Itu gereja oleh Erdogan dijadikan, waktu itu jadikan museum, sekarang jadikan masjid lagi. Makanya itu sekarang perlu diajar supaya kita ngerti. Makanya kalau ada pendeta ngajar mengenai ikut Yesus tuh kamu kaya, itu Gunung Kawi. Saya ketemu sama satu orang yang orang tuanya pengen minta anak ke Gunung Kawi. Anaknya dikasih nama Kawi. Nama Chinese ya, ada K-nya, anak keduanya ada W-nya, jadi Kawi. Saya kaget karena itu perjanjian dengan Gunung Kawi. Dan anak ini sakti. Kemarin saya ketemu di PD Rema. PD Rema loh udah tua-tua loh saudara, tapi eksposisi kitab Wahyu dan mereka mencatat. Makanya tua itu sebenarnya hanya ilusi, umur itu hanya ilusi. Kemalasan itu yang jadi masalah. Kemalasannya orang-orang bapak-bapak yang udah tua jangan mikir gini, aku wis tuwek, ya cepat panggil sukun atau mana gitu. Ngerti ya? Belum tua toh? Belum tua. Ya. Saya dengar Oma waktu itu saya lihat sendiri juga masih nulis renungan harian, nulis tangan. Itu mencegah pikun. Saya pensiun tahun lalu sudah. Saya pensiun tahun lalu. Saya pikir pensiun, saya tenanan pensiun sudah. Kayak orang tuh loh pakai sarung terus ngedeki manu. Orai. Ternyata tambah jos kemana-mana. Pak Soni pensiun ya udah. Rencana saya sama istri berangkat karena diundang. Ini Oktober saya diundang ke Amerika tapi saya tidak bisa. Pak, ke Amerika lagi lu pikir ke Amerika kayak nanggone kebun raya Purwodadi. Ya. Jadi nanti kalau ini satu paket tapi 1,5 bulan gitu. Berangkat satu paket katanya. Sakno Pak Soni kalau ponconi jadi gitu. Kak ada temennya. Oke, saya teruskan. Makanya kenapa gereja lemah? Gereja nggak bisa menjawab. Gitu loh. Gereja, kita ini pintar bikin gereja, bangunan gereja, tetapi tidak pintar mengajar. Saya ketemu sama anak-anak Indonesia yang lahir di Amerika. Mereka sekedar sampai imannya mereka terpuaskan. Ini kenapa? Ini kenapa? Kenapa Yesus latih? Kenapa dia jadi manusia? Kenapa dicobain? Buset dah. Mereka tanya, puasa Esther itu apa? Puasa Esther, puasa Daniel. Saya sampai ngomong gini, jangan bingung. Esther itu orang mana? Orang Yahudi. Daniel orang apa? Orang Yahudi. Kalau gitu puasa Esther, ya orang Yahudi puasa kali 3. Tidak ada khusus puasa Esther. Kalau Daniel, karena saat itu dagingnya dipersembahkan, maka tanpa bukan vegetarian. Ngerti ya? Kok ruwet gitu loh ya? Puasa Esther, saya punya masalah, saya mau 3 hari puasa. Itu puasa Esther kali 3, puasa Yahudi kali 3 tanpa buka. Ngerti ya? Kenapa nggak puasa Yesus? Modern. Tanya sama saya dengan segala rendah hati, Pak Michael Soni pernah puasa lama? Pernah. Saya pernah puasa sampai satu hamba Tuhan teriak-teriak. Masih ingat pendeta John Hartman? Teriak-teriak, stop ya, stop puasa. Karena dia khawatir, dipegang nadi saya, katakan, saya masih hidup om. Saya manggil, masih ingat ya orang-orang dulu kalau manggil pendeta om. Ngopo ae pokoknya, sing nom pokoknya om. Pendeta GPDI biasanya. Saya dilihat, saya ngomong gini sama ini. Saya puasa 362 hari. Tinggal berapa hari? Tinggal 3 hari. Tapi karena dilarang, ono wong bule ngamuk-ngamuk, ya wis lah.
Makanya kata mengajar ini penting. Ya, ayo yang ketiga. Nah, di sini baru real deal-nya. Yuk. Sorry saudara, saya nanti izin langsung pulang. Ya. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Orang yang miskin karena mereka lah yang diajak ngomong orang apa? Orang Yahudi. Ini orang Yahudi ngerti. Ini orang Yahudi sangat ngerti. Ini diucapkan Yesus pertama kali sebagai apa? Sebagai kalimat berbahagia, sabda bahagia. Itu orang Yahudi ngerti dengan alasan. Katakan sama-sama berbahagialah. Belajar bahasa Yunani sedikit ya. Makarios. Sama seperti bahasa Jawa ya, makario. Makarios, katakan. Ya, di terjemahan Inggris, blessed. Ngerti ya? Artinya apa? Diberkati. Beda nggak berbahagialah sama diberkati? Beda. Karena kalau blessed konotasinya berkat fisik. Teman saya Islam jadi murtadin. Loh, kalau Islam Kristen jadi Islam kan mualaf, ya karena khilaf. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen itu murtadin, murtad. Waktu dia ngomong gini sama saya, Mas, kok beda ya? Orang Kristen itu tidak ada syahadat. Kalau syahadat itu kan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Saya waktu retreat di para mahasiswa, loh, Islam, Yesus Tuhan, langsung Kristen meneh. Ya udah, kita itu plesetan ini direkam. Ngerti ya Bapak Ibu? Makanya tanya, Mas, Kristen itu ada syahadatnya enggak sih? Enggak ada. Karena Kristen itu saya baca persiapan disertasi saya baru nemu ini. Ternyata Kristen itu bukan mengikuti Yesus, pengikut Yesus, tapi Kristen itu adalah Kristus kecil. Katakan teman-teman. Atau tiruannya Kristus. Makanya sekarang lihat, masih ingat ya, zaman kita masih kecil ada istilah ngeblat. Mencontoh loh, mencontoh. Nah kalau kita dicocokkan sama Yesus, kita udah seperti Yesus belum? Jadi makanya pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, prosesnya berapa lama untuk menjadi seperti Yesus? Makanya ada lagu tuh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, terus ku percaya semua untuk kebaikanku. Dengar, makanya ada rangkaian kurikulum. Ini sedikit ngeri ya, Pak Nadiem berkata S1, S2, S3 tidak perlu skripsi. Oh, hore. Beberapa orang hore. Tidak perlu skripsi, tidak perlu tesis, tidak perlu disertasi, tidak perlu jurnal. Ngerti? Happy langsung ya. Happy ya. Tapi saya ngeri, kenapa? Kualitas kita ditentukan dari itu sebenarnya. Coba, saudara mau masukkan sekolah nggak di tempat anak saudara nggak ada ujiannya? Nggak mau. Karena kenapa? Karena untuk melihat kualitas kita hanya dilihat dari apa? Makanya kalau ada pencobaan terjadi, ingat ya, bukan tabur tua ya. Karena semasa muda, saya belok sedikit. Perjalanan dari Haneda, Tokyo menuju ke LA, itu saya lihat sepasang suami istri. Saya lihat jelas karena saya duduknya di aisle, dapatnya di aisle. Terus dia itu setiap dari berangkat sampai nyampe minumnya apa? Minumnya Coca-Cola, Sprite beer, Coca-Cola, Sprite beer. Gak pernah minum air bening. Saya bilang gini, saya lihat data orang Amerika, banyak yang diabetes. Diabetes karena Tuhan izinkan diabetes, atau karena tabur tuai diabetes. Ya sudah. Makanya kalau mau sehat, jaga mulut dan ngerti nggak? Termasuk ponakan saya ini.
Ponakan saya yang dari ini, jaga mulut yang selama di sini. Jangan membesar di sini. Ngerti ya? Tapi sepedaan kok, dia tenang aja ke kampusnya. Ngerti ya? Anak Jakarta biasanya nggak suka. Anak Jakarta biasanya nggak suka kalau di sini motoran semua, tapi dia sama mama papanya sepedaan. Gengsinya gede, ya. Saya pernah ngurus salah satu anak pendeta dari Manowari. Itu juga gitu, anak ITN. Hampir 2 tahun sekali ganti apa? Ganti sepeda motor. Hebat ya? Tapi naik sepeda. Dengerin. Ini bukan ponakan saya dari adiknya kakak saya atau bukan. Ini anaknya adik rohani saya. Saya selalu manggil ke ponakan. Panggil saya Pak D kok. Asik toh ya. Pak D. Yang di Itali juga panggil saya Pak D. Loh, itu kan kekayaan lokal toh. Iya, kita harus manggil Om, itu Belanda. Tante, ses, wah itu. Nih, nah zaman dulu kembali lagi. Jadi kata berbahagia itu beda sama diberkati. Makanya saya katakan gini, kalau Pak Yo tahu di sana ada gerejanya Robert Schuller, Christ Cathedral, Crystal Cathedral. Saya pernah di sana. Saudara tahu ya, Natalan itu unta tenanan, domba tenanan. Itu malaikatnya pakai seling terbang. Natal pakai bayar ya di situ. Dijual saudara. Dijual. Untung yang beli asli Kristen. Itu kacanya, wah nggak perlu pakai penerangan. Ya siang nggak kepanasan, luar biasa. Tapi dijual. Kenapa? Fokusnya di mana? Berkat jasmani. Pak, kalau saya mau kaya kerja yang jujur. Kalau mau pinter, nggak ada urapan pinter. Tumpang tangan gitu, otak encer, keluar lewat kuping. Nggak ada, mau cantik, mandi. Ngerti ya saudara? Ya, udahlah. Gitu loh. Sampai di Amerika orang bilang, ya kebanyakan orang Indonesia pulang dari Amerika tuh kolesterolnya naik tinggi. Lah gimana? Kalau di sini steak 200 gram, 300 gram, di sana steak 700 gram 1 kilo. Berdoanya Tuhan, mari dengan kuasa firman-Mu netral, kolesterol netral, asam urat netral, awakmu netral tuh, kamu dirancang netral, makan pil nggak bisa. Tuhan itu tidak menyangkali tatanannya. Usia kita berapa tahun? 70 tahun. Kata firman Tuhan, kalau kita belum selesai, masih dilanjutkan. Nah, Oma ini belum selesai, makanya dilanjutkan. Ngerti ya? Karena masih lanjutkan. Seri 1, seri 2, seri 3. Ya. Dan Pak, ada yang ngomong gini, rahasia panjang umur, bukan Oma loh, bukan Oma. Rahasia panjang umur apa? Ya, saya pura-pura tuli ketika Tuhan panggil saya. Ngerti ya saudara? Ya cocok, bidek. Ngerti ya, bahasa Jawanya bidek. Nah, jadi karena berbahagia, ini orang harusnya kita curiga, kenapa ini ditaruh di pertama? Berbahagia, teman saya Muslim berkata gini, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dari dalam. Dan dia berkata, aku tidak tahu seperti apa ini. Maaf, teman-teman kita yang Muslim waktu pertama kali ke Mekah lihat Ka'bah, mereka nangis. Itu sama kok dengan orang Kristen ketika nginjak Yerusalem pertama kali nangis. Bukan nangis gara-gara uangnya 3.000 US harus dioper, bukan. Tapi itu ada haru gitu loh, ngerti ya? Ada haru, enggak. Tapi dia berkata apa? Ini ada sesuatu yang dari dalam, yang nggak bisa dilukiskan oleh kata. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia dengan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun juga. Orang muda-muda nih tanya nih, maaf nih ngomongnya agak sensitif soal seks. Makanya banyak orang ngomong, aku nggak mau mati dulu sebelum kawin. Mereka nganggap bahwa malam pertama mungkin heboh.
Delok malam ke-1000. Takbiran kan. Betul nggak? Apalagi yang sudah usia 70-80 ngomongin seks. Ngerti nggak? Makanya orang Indonesia ngomong gini, aku pengen lihat Niagara. Orang Indonesia yang jadi pemandu wisata di Niagara, yang tiap minggu ke Niagara, tanya, gimana rasanya lihat Niagara? Tahu jawabannya? Pakai bahasa Jawa dulu ya. Mek ngono tok. Betul nggak? Betul nggak? Makanya itu hanya gitu saja. Kalian yang biasa ke Raja Ampat, kalian biasa ke Danau Sentani, begitu mau mendarat itu orang-orang Jawa yang nggak pernah lihat Danau Sentani itu memenuhi kaca semuanya. Tapi orang yang hidup di Danau Sentani ngomong apa? Ah biasa aja. Ngerti ya? Saya kekerong sama teman-teman saya. Teman-teman saya bilang gini sama saya waktu saya diundang gubernur. Waktu diundang gubernur bilang apa? Saya mau makan papeda 1, kuah kuning 1 dengan apa? Udang selingkuh. Udang selingkuh. Badannya udang, tahu udang selingkuh? Nggak pernah tahu. Ini anak-anak Papua tapi nggak tahu ini gimana. Nggak pernah tahu udang selingkuh itu badannya udang tapi capitnya kepiting. Wow, begitu makan luar biasa. Tapi orang sana gimana tiap hari ketemu udang selingkuh? Biasa Pak. Kami malah pengen makan ayam geprek. Malah ayo. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi berbahagia ini nggak ada hubungannya sama harta. Berbahagia ini dengan status di hati kita yang bisa terjadi kalau Yesus tinggal. Ada zaman dulu ada lagu damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya saya ngomongnya maafkan kalau punya anak masih SMA. Ya, anak saya waktu SMA tuh tanya sama saya, Pak boleh pacaran enggak? Saya duduk di Oma ketawa, boleh pacaran enggak? Langsung ketawa. Ini wanita senior, pengalamannya banyak. Istri saya kasih jelas gini, kalau kamu pacaran, kamu tiap hari ketemu dia. Kalau nggak ketemu dia, maka yang terjadi adalah apa? Dia protes atau kamu protes. Sabtu malam minggu sama dia, kemana-mana sama dia. Akhirnya teman-teman mau mendekat sama kamu, enggak. Masa SMA harusnya kamu atau masa perguruan tinggi kamu ketemu banyak teman, kamu hanya tuyul siji, putus lagi, menyesal nggak? Ngerti nggak? Makanya kalau punya anak pas SMA pacaran BYUH, maksudnya bio. Ngerti nggak? Ngerti ya. Jadi kalau punya anak ngomong nanti ada waktunya. Ngerti nggak? Makanya kalau ada anak-anak perempuan harus pintar ngomong amin. Nanti kalau orang tuanya kan saya ngomong, ada yang ngomong, Pak, kalau anak saya pintar, siapa yang mau sama anak saya Pak? Loh yang sama pintarnya. Atau yang lebih pintar. Kecuali memang ibu mau menantu goblok kayak bapak. Kayak bapaknya tadi ngomong ya. Ngerti ya? Jadi harus pintar perempuan itu. Karena kalau ada apa-apa di suami yang jadi tulang punggung siapa? Nah, iya sudah. Ya kalau istrimu senangane macak doa, skincare larang, kerjanya glowing, iso golek duit kan? Ora iso. Saya kerja di televisi sebelum saya pensiun. Coba saudara. Jadi artis itu mahal, makanya ketika dia turun digoreng dengan banyak gosip. Nah, saudara, apa nih sing ngerti gosip? No. Ngerti ya? Sampai direwangi apa? Direwangi bantuin mama bikin makanan, bungkus, kuabu, wes. Sudah.
Itu nanti jadi cerita. Nanti kalau mama sudah tidak ada, kamu punya anak, punya cucu, malah engkau ini dulu ya. Mama yang masak dan aku yang keliling. Itu jadi cerita. Ojo mimpi punya Lamborghini, mimpi Ferrari. Kawin nama Vera boleh, tapi Ferrari jangan. Gitu. Ngerti ya? Makanya dikatakan berbagi orang yang miskin. Nah, kata miskin ini unik. Kata firman Tuhan gini, hendaklah kamu jadi kepala, bukan jadi. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Sombong. Sombong. Apalagi keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir berapa tulah? 10 tulah. Tapi masuk Kanaan berapa tahun? Gampang mana? Mengeluarkan mereka dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir atau mengeluarkan Mesir dari Israel? Mana yang paling suka? Bangsa pilihan itu refleksi dari kita. Kita ini merasa dipilih tapi entar dulu. Makanya kita melihat waktu diam di tanah Kanaan, mereka rusak. Coba baca kitab Hakim-Hakim. Gak usah sekarang. Kita bagaimana? Hakim-hakimnya baik, mereka taat sama Tuhan. Hakimnya mati, mereka jahat lagi. Terakhir mereka minta sama Samuel, beri kami raja. Dikasih Saul. Hancur enggak? Hancur. Setelah itu naik Daud. Raja satu-satunya yang melekat hatinya pada Tuhan. Setelah Daud mati, digantikan anaknya. Kerajaan terpecah jadi 2. 3 suku. Namanya sekarang jadi Yehuda. Ya, 3 suku. Selanjutnya hilang sampai sekarang. Bayangin saudara. Setelah itu bait suci yang dibangun Salomo dihancurkan. Dicoba dibangun lagi, dihancurkan. Bahkan saudara tahu nggak? Pada saat dibangun oleh Herodes bait suci kedua, dengerin, itu pun dihancurkan Panglima Titus. Disitulah mereka merasa makanya katakan sama-sama Kasan. 2 kali, Kasan pakai C, Kasan. Yang ketiga, Kasan. Kasan itu pemimpin pujian. Pemimpin pujian mulai memimpin pujian selalu dengan berkata gini, Hineni, He Ani, Mimaas. Bisa sama-sama tiru kan? Hineni, He Ani, Mimaas. Terakhir hafal, Hineni, He Ani. Sambil nangis Bapak Ibu. Apa Hineni? Ini aku. He Ani Mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin. Kami ingin melayani, izinkan kami melayani Tuhan. Bayangin bangsa pilihan digebuk Tuhan berkali-kali, dibuang sampai ke Babel, 70 tahun baru balik, bait sucinya diruntuhkan, dihancurkan lagi. Sejak saat itu dijajah bolak-balik Yunani, Romawi, bahkan kemudian terpecah diaspora sampai hari ini. Tahun 48 berdiri negara. Di situ baru mereka teriak Hineni, Heani, Mimaas. We wait on Messiah. Kami perlu Mesias, kami perlu Juru Selamat. Heani, Mimaas, izinkan. Makanya kalau ada orang sombong ada di mimbar, ada di belakang keyboard, ada di belakang drum, belakang gitar, keberajut, keterlaluan. Ngerti ya? Saudara, mereka berkata, nggak ada lagi yang mereka apa? Yang mereka bisa unggulkan. Aku tuh bukan siapa-siapa. Dan mereka merasa miskin. Sejak apa saudara? Pertama kali sejak dibuang. Kedua, sejak bait Allah diruntuhkan. Jadi pada saat duduk di atas batu, Yesus buka dengan kata-kata, berbahagialah Makarios. Kamu yang miskin di hadapan Allah. Itu jawaban atau bukan? Itu jawaban. Mereka berkata, aku orang miskin Tuhan, ingin melayani Tuhan. Dan Tuhan bilang, berbahagia kamu yang miskin. Itu sekian ratus orang yang ada di bukit itu nangis semuanya. Tuhan ngomong gini, karena kamulah yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kita bicara mentality,
Ini orang-orang muda ya. Orang yang miskin di depan Allah itu mudah ditegur, mudah diajar, teachable, orangnya tidak tegar. Saya ambil cerita sedikit miris, sedikit lucu. Kemarin saya bangun setelah istirahat juara, istirahat betul-betul saya. Terus saya berangkat ke tempat ibadah, tapi sebelumnya mampir makan. Saya ketemu orang buta, saudara. Asli buta. Jadi saya bilang di pertigaan jalan, dia tuh di situ ada genangan air. Saya kira aduh ini mesti ada yang nolong. Kalau enggak kejelumuk masuk ke tempat lubang air itu. Saya turun, dia bilang, saya panggil adik rohani saya, Robert, kamu nyetir ke ujung sana, kamu tunggu saya di sana. Saya turun dia. Karena orang buta enggak tahu tuh. Dia bilang enggak bisa ngomong, bisu kan. Udah buta bisu, aduh saya susah ngomong, tapi untungnya dia bisa dengar. Mau apa Pak? Dia sebut pipis. Di tempat perapatan dalam Lamu Abang, cedek banyu pipis, piye? Ngerti ya? Tapi kita lihat ada belas kasihan kita. Kalau nggak ada belas kasihan, jangan ngomong Kristen. Gitu loh. Ngerti nggak sampai di sini? Pembina rohani saya itu satu ketika nyetir mobil dan menurun di anaknya. Ketika lihat ada bakul yang nggak ada orang beli, dia berhenti, dia katakan, Bu, berapa satunya ini? Semua ya Bu. Hanya untuk dia bagikan ke security. Kita nggak jadi miskin gara-gara itu kok. Ngomong amin. Ngerti ya saudara ya? Makanya kata berbahagia dikatakan berbahagialah. Makarios, sejahtera. Kalau sejahtera kita itu penuh sampai nggak ada ruang kosong untuk kekhawatiran. Ngomong amin. Amin ya. Saya mau tanya satu bagian. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Siapa yang pernah ngalami Tuhan terlambat? Tuhan pasti tolong loh. Tanya. Waktunya mepet kan? Ya wis. Di situ kita belajar percaya. Kita selalu ngomong second opinion, third opinion. Udahlah. Kita seringkali lupa ngomong God's opinion. Nangkep ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau memiliki kerajaan surga, punya hati yang teachable, bangsa Israel, bangsa pilihan. Yang kita bilang Israel. Tapi kita lihat kehidupan mereka. Sampai sekarang mereka nangisi tembok. Itu bukan tembok bait suci, tapi tembok terluar dari bait suci. Mereka masih nunggu siapa? Mesias. Padahal Mesiasnya sudah waktu duduk, waktu ngomong, berbahagialah semua orang noleh. Orang Islam berkata, kapan Yesus ngomong bahwa dirinya Mesias? Ini salah satunya. Ini salah satunya. Di Yahudi tidak ada yang ngomong, aku Tuhan, tidak ada, tidak boleh. Tapi di sini salah satunya, aku Mesias. Nah, yuk, mau bersukacita, mau berbahagia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ngomong gini, cok. Aku tuh belum mau mati dulu kalau belum lihat Israel ya. Nabung buat kuliah anakmu. Ya, kalau punya duit ya nggak apa-apa, kalau nggak punya duit ya jangan. Ya, adik rohani saya di Amerika kerjanya sederhana. Home care, home care saudara, $20 sejam, $20 sejam. Satu hari dia 10 jam, 200. Saudara pikir tinggi, sana kecil saudara. Dilakoni, nggak ngomel. Yang dia tidak tahu adalah Oma ini sebatang kara, punya rumah mewah 4 dan punya bisnis 1 rumah makan cepat. Pada saat dia mati, saudara kaget, namanya ditulis di wasiat, dikasih terus. Makanya kita tidak tahu, makanya kalau kita berbuat baik dan ngejar upah di dunia, pengakuan, goodbye lah, nggak usah.
Makanya beberapa orang ngomong sama saya ini lelah, saya pelayanan. Loh, mau diambil duluan? Loh, ayo, sekalian. Sorry, ini anak Iming ya. Oh, makanya wajahnya itu. Oh, tampilannya anak Iming ini pasti. Mana Oma? Oh, sakit. Oh, nanti tak teleponnya. Sharing bel saya kok nggak ada. Ya, ada di rumah ya. Halo. Ngerti ya? Nanggap. Maaf ya saudara, saya ini adik-adik. Jadi kalau pikiran saya loncat, tolong dimaafkan. Karena sebagai anak adik-adik itu loncat seringkali. Ya, mengerti ya? Mau berbahagia? Ada lagu-lagu, ada lagunya seperti ini. Sukacitaku penuh, ku membagimu karena itu ku telah ditebus. Zaman dulu masih ada orang berkata, rumahku ada di dalam surga. Sekarang nggak laku. Makanya dulu nggak laku. Kalau dulu nggak ada trika, karena trikanya apa? Trika tahu saudara untuk ngelicinin gosokan. Dulu kalau gosok baju trika, meskipun banyak susah, menetes licin tuh menderita dalam dunia. Saya mah, apalagi zamannya Pak Hugeng masih hidup, ada Hawa ya. Saya mah iring Yesus sampai selama-lamanya. Licin baju. Suami-suami aman, kenapa? Licin karena tangis istri. Amin. Mau berdoa? Ya, Bu Grace, Pak Yo, saya izin pamit, mau tidur. Saya sudah memenuhi ini. Tutup mata, tim musik balik. Terima kasih Tuhan. Saudara renungkan firman Tuhan. Terima kasih. Saudara renungkan firman Tuhan. Main aja satu chord. Turunin dua. Saat teduh sebentar saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Katakan. Lebih dalam dari lautan. Katakan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat ganti selalu membuatku terpesona. Katakan. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ulangi lagi dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang sudah hafal, tutup mata sambil renungkan firman Tuhan. Lebih dalam. Mari saudara miskin di hadapan Tuhan, katakan sama-sama, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama. Siapakah ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Katakan.
sama-sama. Dengan apakah ku balas ya Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dari hati kita sama-sama. Siapakah aku ini ya Tuhan, jadi biji mataku. Dengan apakah ku balas ya Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sama-sama Bapak Ibu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Pak Yu silakan berdoa. Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, ya Tuhan, Jadi biji matamu. dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini sebenarnya Tuhan? Kami sadar, kami tahu kami tidak ada artinya apa-apa di hadapan-Mu. Tidak ada yang bisa kami banggakan, tidak ada yang bisa kami, oh Tuhan, tunjukkan, tidak ada yang bisa kami buat sebagai sebuah yang indah di hadapan-Mu. Tapi Engkau mau memakai kami, tapi Engkau mau memilih kami, Engkau mau menyelamatkan kami, dan Engkau memelihara kami bagaikan biji manamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan pagi hari ini kembali kami menilai dan kami melihat siapakah kami ini. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, yang merupakan pengingat kembali kepada kami bahwa kami sudah ditebus. Kami tidak ada artinya apa-apa tanpa penebusan Tuhan. Itu supaya Tuhan ajarkan kami untuk merendahkan diri kami. Kami hanya mempunyai damai dan sejahtera daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Pakailah kami, tolong kami Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Jadikan aku ini sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sementara musik terus mengalun, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa diri kita ini adalah orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak layak. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan sajalah kita dilayakkan. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dijadikan anak-anak raja. Itu sebabnya saat ini kita akan masuk di dalam pesta perjamuan kudus,
sebagai lambang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan akuilah dosa-dosa kita. Sucikanlah hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak mengambil bagian dalam pesta perjamuan kudus ini. Silakan petugas untuk membagikan kepada kita semua. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan penderitaan Yesus. Yesus sudah mati bagi kita, orang yang berdosa, orang yang dahulu menjadi seterunya Allah. Tapi kita saat ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita manusia, sehingga Yesus menjadi nyata dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Mari setiap kita berdoa dan memeriksa diri kita masing-masing, supaya perjamuan kudus ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi kita dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa ya Tuhan, aku bisa berasa aku bas Tuhan. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan kembali lagu ini. Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau begitu bermurah hati dan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Engkau sudah berkorban, Engkau sudah merelakan nyawamu Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib. Suatu siksa, penderitaan Engkau rasakan dan Engkau tanggung, karena Engkau begitu mengasihi kami, orang-orang yang tidak layak dikasihi, orang-orang yang berdosa, yang melanggar perintah Tuhan, orang-orang yang seharusnya dihukum mati, tetapi Engkau sudah mati untuk kami, menanggung dosa-dosa kami. Itu sebabnya Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih, yang mau meniru teladan Tuhan, menjadi Kristus-Kristus kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami Tuhan, biarlah perjamuan kudus, di mana kami meyakini tubuh dan darah Kristus itu sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Itulah yang mengubah kami dari dalam, sehingga kami benar-benar boleh menjadi Kristus-Kristus kecil di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, yang kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Sungguh kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin Bapak Ibu. Firman yang mengajarkan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
Mari saat ini saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya mengundang petugas untuk bisa maju ke depan membantu kita dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, bisa bersama dengan saya kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik, amin, di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita pujikan dari awal pujian ini. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami bawa hidup kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Kau baik di dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai ke Tuhan kita. Haleluya. Saya undang ke Bu Grace maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa berkat dan doa persembahan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami, dan kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Biarlah kami boleh membagikan berkat Tuhan ini kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya segala yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Pulanglah dan jadilah berkat, jadilah garam dan terang di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah.
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Renungkan semua berkat-berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.